jatuh pada hari Sabtu besok. Artinya malam nanti sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Mengapa ini penting? Karena hubungannya dengan Yaumul Arafah. Ketika pemerintah sudah menentukan 1 Dzulhijjah hari Sabtu besok, maka Yaumul Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu terjadi hari Ahad. Idul Adhanya tanggal 10 Dzulhijjah, jatuh pada hari Senin. Ini penting. Bagaimana dengan pemerintah Arab Saudi? Beda. Hari ini Arab Saudi menentukan sudah tanggal 1 Dzulhijjah, hari ini Jumat. Sehingga Yaumul Arafahnya untuk Saudi, orang-orang yang wukuf di Arafah, pada hari Sabtu. Idul Adhanya hari Ahad. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini pentingnya penentuan tanggal itu di sini. Karena erat kaitannya dengan hari Arafah, erat kaitannya dengan Idul Adha, dan erat kaitannya dengan penyembelihan hayawan kurban pada hari-hari tasyrik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa hari Arafah ini menjadi penting? Kalau dalam musim haji seperti ini, orang-orang yang sedang melaksanakan haji tanpa wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Sabtu, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Maka kondisi semacam apapun jamaah haji, kalau memang sakit bisa dengan kursi roda, didorong kursi rodanya. Kalau tidak bisa jalan, kalau tidak bisa naik kursi roda, harus berbaring, maka mereka harus dinaikkan ambulan untuk tetap wukuf di Arafah. Biasa kita sebut dengan safari wukuf. Nah, ini pentingnya hari Arafah. Nah, hari Arafah tanggal 9 ini ditentukan dengan pemerintah menentukan tanggal satunya kapan. Saudi Arabia sudah menentukan tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari ini, mulai tadi malam 1 Dzulhijjah. Sementara pemerintah Indonesia menentukan 1 Dzulhijjahnya besok atau nanti malam sudah masuk 1 Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau di Arab Saudi, di Mekah, orang-orang yang berhaji harus wukuf di Arafah, maka kita di Indonesia disunnahkan oleh Rasul Muhammad SAW, di samping puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, juga disunnahkan untuk melaksanakan puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga kalau di sini di Indonesia tarwiyahnya itu hari Sabtu, puasa tarwiyah, puasa Arafahnya itu hari Ahad. Seninnya kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya ada 3 kelompok. Salah satu tasofahumul malaikatu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok ketika bangun dari kubur nanti setelah hari kiamat, dijemput dan dihormat oleh para malaikat, mendapatkan jabatan tangan dari para malaikat. 3 kelompok. Kita tahu bahwasanya setelah hari kiamat akan ada hari kebangkitan. Kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan oleh Allah, dan kita semua akan kembali ke dalam tanah ketika sudah mati, dimakamkan ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan Allah akan menghidupkan kembali pada saatnya nanti, yaitu pada saat yaumul ba'ats, setelah datangnya hari kiamat. Nah, ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga kelompok ini mendapatkan penghormatan dari para malaikat, dijabat tangannya oleh para malaikat, mendapatkan ucapan selamat. Siapa saja tiga kelompok ini? Pertama, orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu adalah orang-orang yang mati di medan perang. Ini syahid dunia. Ketika mati di medan perang, mereka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, disolati, langsung dimakamkan. Ini syahid dunia, orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau syahid akhirat, contohnya adalah orang perempuan yang mati ketika melahirkan. Begitu melahirkan kemudian meninggalnya karena melahirkan, maka si ibu ini, si wanita ini adalah mati syahid. Nah, syahid akhirat artinya apa? Tetap harus dirawat sebagaimana lazimnya merawat jenazah, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Tapi dia termasuk syahid akhirat. Jamaah haji sekarang yang wafat di tanah suci, mereka juga syahid. Karena apa? Karena keberangkatan mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mati baik di Mekah maupun di Madinah, mereka adalah mati syahid akhirat. Harus dirawat sebagaimana merawat jenazah pada umumnya. Nah, orang-orang yang mati syahid ini, baik syahid dunia maupun syahid akhirat, besok ketika bangun dari kubur mendapatkan ucapan selamat, disalami oleh para malaikat. Yang kedua adalah orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan besok ketika bangun dari kubur mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat, jabatan tangan dari malaikat, insyaallah. Yang ketiga adalah orang-orang yang berpuasa di hari Arafah. Ini penting. Artinya apa? Kedudukan orang-orang yang berpuasa di Yaumi Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sama dengan orang yang mati syahid, sama dengan orang-orang yang berpuasa mendapatkan ucapan selamat, jabatan tangan dari para malaikat. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa di hari Arafah, Masya Allah, luar biasa besar pahalanya, sehingga disejajarkan oleh Nabi dengan orang-orang yang mati syahid, baik syahid dunia maupun syahid akhirat. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW pernah bercerita kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah istri beliau, wahai Aisyah, di dalam surga itu ada istana yang dibuat oleh Allah dari intan, permata, berlian, emas, megah sekali. Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, untuk siapakah istana yang megah itu, wahai Rasul? Beliau
menjawab istana itu untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Insyaallah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Senyambang kita masih dalam keadaan sehat, senyambang kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jangan lewatkan puasa di hari Arafah, untuk di Indonesia hari Ahad, karena hari Seninnya sudah masuk Idul Adha. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, bagi kita yang memiliki keleluasaan, kelebihan rezeki, amat sangat dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW untuk bisa menyembelih hayawan kurban, apakah itu kambing atau sapi. Karena apa? Innal udhiyata, kata Rasulullah, tunji sahibaha yaumal qiyamah. Ada hadis yang lain, innal udhiyata tunji sahibaha fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya hayawan yang disembelih untuk kurban, hayawan ini besok di akhirat akan menyelamatkan orang yang berkurban. Kok bisa? Ya, karena setelah yaumil qiyamah ada proses pertama, yaumul hisab, amal-amal kita dihitung. Proses kedua, yaumul mizan, amal-amal kita ditimbang. Tidak cukup dihitung, tapi ditimbang. Proses yang ketiga, untuk bisa memasuki surganya Allah, kita harus melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Dari padang mahsyar menuju ke pintu surga, kita harus melewati Shiratal Mustaqim. Nah, disinilah peranan hayawan kurban yang kita sembelih. Orang-orang yang berkurban, apakah itu kambing ataupun sapi, mereka di dalam Shiratal Mustaqim tidak berjalan dengan kakinya sendiri, akan tetapi menaiki hayawan yang pernah disembelih untuk kurban. Diantar oleh hayawan kurban ini menuju ke pintu surga. Ini yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa hayawan yang disembelih untuk kurban akan menyelamatkan orang yang berkorban besok di hari kiamat ketika melewati Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi